Shalom untuk teman-teman semua. Selamat hari Minggu saya sampaikan untuk kita semua. Hari ini hari Minggu tanggal 10 Desember 2023. Saya akan membagikan pembelajaran firman yang didasarkan kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai ayat 10. Topik dalam pembelajaran firman kita di minggu ini menyambut raja yang adil atau menyambut raja yang benar dan penuh keselamatan. Itu topik kita ya teman-teman. Menyambut raja yang adil, yang benar dan penuh keselamatan. Nah, teman-teman semua, tentang Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria itu lahir pada masa pembuangan Israel ke Babilonia. Sementara tulisan Nabi Zakaria itu mulai muncul ketika orang-orang Yahudi kembali ke tanah air mereka. Kita tentu tahu nama Zakaria itu berarti Tuhan mengingat. Arti nama Zakaria ya, Tuhan mengingat. Jadi nabi ini berbicara tentang janji-janji Yahweh bagi masa depan Israel. Menurut Zakaria, masa depan Israel adalah pemulihan total ya, pemulihan total orang Yahudi kepada kejayaannya. Nah, sehingga Zakaria dia berusaha untuk mempertahankan harapan dari orang-orang Israel itu sendiri, harapan di masa depan tentang kejayaan yang akan menjadi milik mereka, pemberian dari Yahweh kepada mereka. Dan ini yang menarik teman-teman semua bagi Israel sendiri ya. Harapan akan kejayaan itu sangat berkaitan dengan raja yang mereka nanti-nantikan. Sangat berkaitan dengan raja yang akan datang. Itu makanya Nabi Zakaria memfokuskan sebagian besar dari tulisannya menggambarkan raja yang akan datang ini. Tentang ini teman-teman, ketika Nabi Zakaria menggambarkan tentang kedatangan raja itu, pada bagian nats kita di minggu ini, Zakaria 9 ayat 9 sampai 10, Zakaria menggambarkan kedatangan raja yang unik ya, kedatangan seorang raja yang unik. Dikatakan dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Selanjutnya dikatakan juga dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Nah, melalui informasi ini teman-teman, raja yang digambarkan Nabi Zakaria di sini, ini bukan gambaran raja yang biasa kita pikirkan. Ini bukan gambaran raja yang biasa dipikirkan banyak orang. Dan ya, ini bagian ini bersifat mesianik ya teman-teman semua. Bersifat mesianik. Sehubungan dengan ini saya mau menyampaikan informasi yang penting kepada kita semua. Tolong diperhatikan teman-teman. Yudaisme tradisional ya. Yudaisme tradisional mengatakan benar Mesias akan datang. Tetapi Mesias yang akan datang itu dia adalah seorang Yahudi yang saleh. Mesias yang akan datang itu dia adalah seorang Yahudi yang takut akan Tuhan. Mesias yang akan datang itu dia seorang ahli tentang Taurat ya, tahu ahli tentang Taurat. Dia seorang pemimpin yang hebat. Mesias yang akan datang itu dia keturunan langsung dari Raja Daud. Dan dia akan diurapi sebagai Raja Yahudi yang baru. Ini pemahaman mereka tentang kedatangan Mesias itu teman-teman. Nah, apa yang menarik dari ayat 9 dan ayat 10 bagian ini ya, ini adalah raja yang datang bukan untuk berperang teman-teman. Apa yang ditunjukkan kepada kita ayat 9 dan ayat 10. Ini bukan gambaran raja yang datang untuk berperang. Tetapi raja ini datang untuk membawa apa? Damai.
Membawa damai untuk semua orang loh teman-teman. Untuk semua bangsa kedamaian itu dibawa. Dan inilah bagi orang Yahudi yang disebut sebagai Mesias ben Joseph. Mesias ben Joseph, Mesias yang membawa damai, ya. Jadi ketika ada yang mengatakan Mesias ben Joseph, kita tahu itu maksudnya Mesias yang datang membawa kedamaian. Tetapi teman-teman, bagi orang Yahudi, mereka juga memahami ada Mesias yang lain. Itu yang disebut sebagai Mesias ben David, ya. Mesias ben David. Apa ini? Mesias ben David ini adalah Mesias yang digambarkan sangat kuat. Mesias yang digambarkan membawa penghakiman. Itu dia Mesias ben David. Apa dasar untuk pemahaman Mesias ben David ini? Nabi Zakaria sendiri teman-teman menjelaskan tentang ini dalam Zakaria pasal 14. Ini yang kita bahas sekarang Zakaria pasal 9 ya. Zakaria pasal 9. Tetapi yang menekankan Mesias ben David yang sangat kuat dan membawa penghakiman itu Zakaria 14. Terkhusus ayat 2 sampai ayat 4. Saya bacakan kepada kita. Tolong kita perhatikan baik-baik bagian ini ya. Zakaria 14 ayat 2 sampai 4 seperti ini tertulis di sana. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Selanjutnya dikatakan, kemudian Yahweh akan maju berperang. Ini teman-teman. Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Dilanjut dengan ayat 9. Perhatikan apa kata Zakaria 14 ayat 9 teman-teman. Maka Yahweh akan menjadi raja. Saya ulangi. Maka Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, sekarang teman-teman saya mau sampaikan kebenaran ini kepada kita ya. Ada raja yang dinantikan dalam pasal 9. Sekali lagi, ada raja yang dinantikan dalam pasal 9, Mesias ben Joseph. Itu ditekankan di sana, Mesias yang membawa perdamaian, kedamaian. Dan ada juga raja yang dinantikan dalam pasal 14, Mesias ben David. Ini Mesias yang kuat ya, berperang, membawa penghakiman. Dan saya mau ingatkan kita, Mesias yang kuat seperti inilah yang menjadi gambaran tradisional banyak orang tentang Mesias yang akan datang itu. Nah, teman-teman semua, apa yang penting dan sangat menarik tentang Mesias yang kuat ini ya? Tentang Mesias yang kuat ini, sekali lagi tentang Mesias yang kuat ini yang membawa penghakiman ini, Zakaria pasal 14 katakan Mesias itu adalah Yahweh sendiri yang akan berperang melawan bangsa-bangsa. Teman-teman, Yahweh sendiri yang akan berperang melawan bangsa-bangsa. Dan apa hasil dari tindakan Yahweh itu? Apa yang akan terjadi? Dikatakan tadi saya sudah bacakan kepada kita. Hasilnya adalah Yahweh akan menjadi raja atas seluruh bumi. Teman-teman, perhatikan ini, raja yang dinanti-nantikan itu ya. Zakaria 14 katakan dialah Yahweh. Dialah raja atas seluruh bumi. Nah, melalui penjelasan saya ini, inilah teman-teman yang menjadi problematik bagi beberapa orang dalam memahami siapa sebenarnya raja yang akan datang itu, ya. Siapa sebenarnya raja yang akan datang itu? Apakah raja yang akan datang itu adalah raja yang datang dengan lemah lembut, menunggangi seekor keledai dengan damai?
Atau raja itu akan datang dalam kemarahannya yang sangat besar, murkamnya. Dia siap berperang, siap menghancurkan semua musuh-musuhnya. Yang mana raja yang sedang dinanti-nantikan? Dan saya mau katakan kepada kita, ini teman-teman bukan satu-satunya tempat dalam kitab suci di mana kita menemukan ada gambaran yang berbeda tentang Mesias. Saya mau kasih contoh yang lain. Contoh yang lain ya, perhatikan baik-baik dalam Mika pasal 5. Ini sekarang kita situasi Advent ya. Mungkin sudah banyak yang merayakan Natal juga. Dalam Mika pasal 5 dikatakan bagaimana cara kedatangan Mesias teman-teman. Mika 5 menjelaskan, menggambarkan Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Itu caranya. Mika 5 ya. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Tapi apa kata Daniel pasal 7 teman-teman? Daniel pasal 7, bagaimana cara kedatangan Mesias itu? Daniel 7 mengatakan Mesias akan datang di atas awan, di dalam kemuliaan. Berbeda toh? Ketika Yesaya pasal 9 mengatakan Mesias akan datang dengan kemegahan. Mesias akan datang dengan keagungan dan memerintah selamanya. Yesaya 9 katakan seperti itu. Tapi apa kata Yesaya pasal 53? Mesias akan datang sebagai hamba yang menderita. Kita baca Mazmur pasal 2, Mesias di sana digambarkan sebagai seorang raja dari sebuah kerajaan. Nah, teman-teman semua, melalui informasi yang saya sampaikan kepada kita ini, karena ada dua gambaran kedatangan Mesias dalam kitab suci, terkhusus dalam kitab Zakaria ini ya, beberapa rabi meyakini pasti ada dua Mesias. Mesias ben Joseph dan juga Mesias ben David. Tapi bukan itu saja pemahaman orang Israel, orang Yahudi ya. Ada orang Yahudi yang memahami seperti ini teman-teman. Mereka katakan, mereka pahami jika Israel saleh, jika Israel benar ketika itu, maka Mesias akan datang di awan-awan dalam kemuliaan. Tapi jika Israel ketika itu tidak saleh, tidak benar, maka Mesias yang akan datang adalah seperti orang miskin, seperti orang lemah yang menunggangi keledai, seperti itu. Ini bisa kita baca dalam Sanhedrin 98a ya. Itu beberapa pemahaman mereka. Ini artinya apa teman-teman? Jika seperti itu pemahamannya, itu artinya kedatangan Mesias nanti dipengaruhi oleh kondisi situasi Israel. Itu pemahaman mereka. Nah, sampai di situ aja ya. Di situ aja dulu penjelasan saya tentang bagian ini. Nah, sekarang kita masuk ke Zakaria pasal 9 teman-teman. Zakaria pasal 9. Zakaria pasal 9 ini bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 8. Ayat 1 sampai ayat 8 ini berhubungan dengan penghakiman. Saya mau terangkan sekilas tentang ini. Penghakiman dalam ayat 1 sampai 8 ini bukan tujuannya untuk menghancurkan, bukan untuk penghancuran ya teman-teman. Meski elemen penghancuran akan ada di sana. Tujuan penghakiman yang diangkat dalam ayat 1 sampai ayat 8 ini adalah untuk menyerukan kepada bangsa-bangsa yang menjadi musuh Israel. Apa yang mau diserukan kepada mereka? Bertobat. Pertobatan mau diserukan. Jadi Tuhan akan menyatakan kebenarannya, Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada bangsa-bangsa dan berharap bangsa-bangsa itu akan merespon dengan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Itu bagian yang pertamanya sampai ayat 8. Bagian kedua mulai ayat 9 sampai ayat 10 ini pembelajaran firman yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Bagian 9 sampai ayat 10 ini, bagian ini fokus kepada pekerjaan Mesias. Sekali lagi, bagian ini fokus kepada pekerjaan Mesias. Tapi bukan pekerjaan Mesias pada akhir zaman ya teman-teman. Bukan pekerjaan Mesias pada akhir zaman. Tetapi apa yang dilakukan Mesias 2000 tahun yang lalu ketika Mesias datang untuk kali pertamanya. Kita tidak memahami seperti apa yang diajarkan oleh Judaisme bahwa akan ada dua Mesias ya. Kita tidak memahami seperti itu teman-teman. Kitab suci mengungkapkan hanya ada satu Mesias. Tetapi Mesias yang satu itu punya dua pekerjaan yang berbeda dalam dua periode waktu yang berbeda juga. Saya yakin apa yang saya katakan ini jelas ya bagi teman-teman semua.
Jelas, terima kasih. Bagian yang ketiga yang terakhir dari pasal 9 ini ya adalah ayat 11 sampai ayat 17. Ayat 11 sampai ayat 17 ini teman-teman, sebentar. Ini berhubungan dengan beberapa akibat. Ini berhubungan dengan beberapa hasil dari rencana Tuhan untuk menegakkan kerajaannya. Nah, sekarang langsung kita fokus ke ayat 9 sampai ayat 10 ya. Ayat 9 sampai ayat 10. Oke, baik. Ayat 9 teman-teman. Sangat bersukacitalah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah, berteriaklah hai putri Jerusalem. Ada dua kata yang penting yang mau saya angkat kepada kita. Kata Sion dan juga kata Jerusalem. Ya, saya nggak tahu ya teman-teman, apa teman-teman memperhatikan begitu semangatnya orang anti kepada Sion saat ini ya. Begitu besarnya semangat orang anti terhadap Sion ini. Dua kata dalam ayat 9 ini, kata Sion dan kata Jerusalem. Saya mau katakan kepada kita teman-teman, ini dua kata ini adalah referensi untuk kerajaan ya, referensi untuk kerajaan dalam kerangka perjanjian Yahweh kepada Israel. Kata Sion dan Jerusalem itu. Karenanya teman-teman, kata Sion dan Jerusalem di sini ini mau menunjuk kepada the kingdom people ya. Referensi kepada kerajaan, the kingdom people. Pertanyaannya, siapa ini the kingdom people? The kingdom people yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang punya pengharapan. Ini harus kita garis bawahi untuk memahami nas ini. The kingdom people, orang-orang yang punya pengharapan karena mereka percaya akan kedatangan seorang raja, karena mereka percaya akan kedatangan seorang Mesias. Mereka punya pengharapan, the kingdom people teman-teman. Dan memang untuk inilah tujuan dari nubuat ini ada. Tujuan nubuat ini ada adalah untuk mempertahankan pengharapan, supaya pengharapan itu tetap ada di dalam diri orang-orang Yahudi teman-teman. Supaya pengharapan itu tetap ada dalam diri orang-orang Jewish ya, Yahudi pada saat itu. Tapi kita juga perlu memahami seperti apa yang saya terangkan tadi ya. Benar ada dua gambaran tentang kedatangan Mesias, tapi bukan berarti ada dua Mesias seperti yang sudah saya terangkan tadi. Kita percaya hanya ada satu Mesias. Kita percaya hanya ada satu Son of God yang sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia. Dan dia akan datang dalam dua waktu yang berbeda untuk menyelesaikan pekerjaan yang berbeda juga. Untuk kedatangan pertamanya teman-teman, untuk kedatangan pertamanya seperti yang ditampilkan dalam Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 ini, Mesias itu akan membuat pembayaran. Mesias itu akan membuat pembayaran untuk penebusan kekal. Melalui apa? Pengampunan dosa teman-teman. Pengampunan dosa. Itu kedatangan pertamanya. Tapi untuk kedatangan keduanya, di situ dia akan menegakkan kerajaan dari kebenarannya. Yang itu adalah haknya ya. Kerajaan kebenarannya itu. Saya perlu tekankan kembali kepada kita teman-teman. Saya perlu tekankan kembali pada ayat 9 sampai ayat 10 ini. Kita berbicara tentang kedatangan pertama Mesias ya. Kita bicara tentang kedatangan pertama Mesias. Dan untuk kedatangan pertama Mesias ini dikatakan sangat bersukacitalah hai putri Sion, dan bersorak-sorailah, berteriaklah hai putri Jerusalem. Saya ganti ya bahasanya, saya ganti. Sangat bersukacitalah dan bersorak-sorailah, berteriaklah wahai orang-orang yang punya pengharapan akan kedatangan Mesias. Itu idenya ya. Saya ulangi teman-teman. Sangat bersukacitalah, bersorak-sorailah atau berteriaklah wahai orang-orang yang punya pengharapan akan kedatangan Mesias. Kenapa harus bersukacita dan bersorak-sorai? Alasannya disampaikan. Lihatlah, rajamu, dia datang kepadamu, dia adil, dia benar dan penuh keselamatan. Itu alasan bersukacita.
dan bersorak-sorai. Dia adalah raja kita, teman-teman. Dia raja kita, dia adil, dia benar, dan penuh keselamatan. Nah, teman-teman semua, ketika semua orang Israel ya mengharapkan raja yang dinanti-nantikan itu segera datang. Ketika semua orang berharap datanglah raja, datanglah Mesias, Zakaria di sini menekankan satu kebenaran yang sangat menarik loh. Apa itu? Zakarias tekankan Mesias yang dinanti-nantikan itu ya, raja yang dinanti-nantikan itu, dia menderita. Dia miskin, rendah hati seperti itu. Afflicted atau poor atau humble. Artinya apa teman-teman? Artinya Mesias yang akan datang itu dia kedatangannya dipilih dengan cara yang rendah hati. Yaitu dikatakan dengan mengendarai seekor keledai. Dia duduk di atas anak seekor keledai betina. Teman-teman semua, kita diingatkan, ini informasi yang penting bagi kita. Mesias akan datang benar, tetapi dia akan datang dengan cara yang paling sederhana teman-teman, untuk tujuan yang mulia. Dia datang dengan cara yang sangat sederhana untuk tujuan yang mulia. Apa tujuan yang mulia itu? Teman-teman, dia datang untuk menderita demi kita. Dia harus masuk ke Yerusalem itu ya untuk menderita sampai mati demi kita. Pembayaran untuk penebusan kekal dalam rangka pengampunan dosa kita. Itu sudah saya sampaikan tadi kepada kita. Dia masuk ke Yerusalem untuk menderita. Ayat yang ke-10. Dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Yufrat sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, teman-teman semua, ayat yang terakhir ini, ayat ke-10 ini mau mengatakan kepada kita bahwa Mesias itu datang membawa penebusan. Mesias itu datang untuk menegakkan kerajaannya. Dan bagaimana Mesias itu akan menegakkan kerajaannya? Dia akan melakukannya teman-teman tanpa persenjataan. Dia akan melakukannya teman-teman tanpa peralatan perang, tanpa pasukan. Itu cara Mesias untuk menegakkan kerajaannya. Dan aku akan memotong kereta perang dari Efraim dan kuda perang dari Yerusalem. Jadi teman-teman, apa yang mau dikatakan kepada kita melalui bagian ini ya. Aku datang untuk melakukan pekerjaan penebusanku, oke? Aku datang untuk menegakkan kerajaanku dan untuk mewujudkan tujuanku itu aku tidak butuh pasukan, aku tidak butuh peralatan perang. Karena aku tidak membutuhkan pasukan dan aku tidak membutuhkan peralatan perang, aku akan memotong busur panah. Ya kalau nggak dipakai ya untuk apa ada kan? Aku nggak butuh ini, dipotong seperti itu ya. Aku nggak membutuhkannya. Aku akan memotong busur panah. Nah teman-teman semua, jika raja ini tidak membutuhkan pasukan, jika raja ini tidak membutuhkan peralatan perang untuk mewujudkan tujuannya, pertanyaannya, bagaimana raja ini akan melakukannya? Jawabannya teman-teman, jawabannya dengan cara memproklamasikan perdamaian kepada bangsa-bangsa dan juga kepada Israel. Itu caranya, memproklamasikan perdamaian kepada semua bangsa-bangsa dan juga kepada Israel. Bukan dengan memakai pasukan teman-teman, bukan dengan peralatan perang. Mesias ini, raja ini akan melakukannya dengan cara memproklamasikan pesan Injil ya, pesan Injil. Saya mau baca Yohanes 3 ayat 17 sampai 18 kepada kita. Maaf.
Yohanes 3 ayat 17-18 seperti ini tertulis di sana. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Teman-teman, itulah cara yang dilakukan oleh Mesias. Ada perdamaian di dalam berita Injil. Ada keselamatan orang berdosa yang percaya dalam berita Injil. Karenanya saya mau katakan kepada kita seperti apa yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Mereka yang berhikmat. Siapa yang berhikmat adalah orang-orang yang mendengar dan mempelajari firman Tuhan, lalu kemudian merespon berita Injil dengan benar. Bagaimana merespon berita Injil yang benar? Tentu dengan cara percaya kepada Mesias, dialah Mesias itu. Tentu dengan percaya kepada dialah Raja itu yang dinanti-nantikan. Itu caranya teman-teman, merespon dengan benar. Percaya kepada Raja itu yang datang itu, percaya kepada Mesias yang datang itu. Tapi kemudian dikatakan, tapi mereka yang tidak percaya bahwa ada Mesias. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya ya. Bagi yang tidak percaya bahwa ada Mesias dikatakan, barang siapa tidak percaya Mesias itu datang, barang siapa tidak percaya Raja itu datang, dia telah berada di bawah hukuman. Sebab dia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Lalu selanjutnya apa dikatakan? Dan inilah hukuman itu. Perhatikan ini teman-teman. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Apa yang mau dikatakan kepada kita teman-teman? Mesias sudah datang, terang sudah datang, tetapi manusia lebih menyukai dunia daripada menyukai Mesias. Terang sudah datang teman-teman. Mesias sudah datang, berita pendamaian sudah diberitakan, tetapi manusia tidak mau bertobat. Kenapa? Karena manusia lebih menyukai keinginan jahat mereka. Mereka tidak mau datang kepada terang, mereka tidak mau menerima Mesias, tidak mau mengakui, percaya kepada Raja itu. Kenapa? Karena Raja Mesias itu adalah terang. Ketika mereka datang kepada terang itu akan menyingkapkan kebusukan-kebusukan mereka. Itu kata firman Tuhan tadi. Sehingga ayat ini teman-teman mau menekankan kepada kita ya. Bagian ini mau menekankan kepada kita tentang kedatangan pertama Mesias. Kedatangan pertama Mesias dengan cara yang sangat rendah hati ya. Menyerukan pertobatan untuk apa? Melakukan pendamaian. Tetapi kemudian kedatangan Mesias yang kedua kalinya dengan cara yang sangat keras, tajam, peperangan untuk melakukan penghakiman. Ayat 9 ya bicara tentang Mesias, Rajamu datang. Ayat 10 bicara tentang Mesias akan membawa kerajaannya dengan menyampaikan Injil kepada semua bangsa. Teman-teman, Injil kepada semua bangsa ya. Itu makanya dikatakan pemerintahannya dari laut ke laut, dari sungai Eufrat sampai ke ujung bumi. Ini mau mengingatkan kepada kita, dampak dari pekerjaan Mesias itu, ya, Injil itu tersedia bagi semua bangsa. Pendamaian itu ditawarkan kepada semua bangsa. Keselamatan itu diproklamasikan kepada semua bangsa melalui apa teman-teman? Kedatangan Sang Raja yang dinanti-nantikan itu, Mesias Tuhan kita, Yesus Kristus. Sampai di sini pembelajaran firman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.